Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido Spendi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor induk mahasiswa 1872150040. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang konsep ekonomi publik. Pengertian ekonomi publik. Istilah ekonomi publik adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Kata ekonomi berarti kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan needs dan keinginan atau wants untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Kata publik dapat didefinisikan sebagai suatu yang berkaitan dengan urusan dan perhatian banyak orang. Pendapat orang banyak, public opinion, wilayah dan kepentingan orang banyak, public domain atau menyangkut kepentingan dan hajat hidup atau kesejahteraan orang banyak. Ruang lingkup ekonomi publik. Secara spesifik, ekonomi publik adalah menyoroti peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, lingkup dari bahasa ekonomi publik meliputi: yang pertama, analisis dan desain kebijakan publik; yang kedua, keuangan negara, khususnya berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut juga dengan APBN, termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik. Pelaku ekonomi publik. Yang pertama, penyelenggaraan negara. Political society. Penyelenggaraan negara lazimnya terdiri dari 3 pilar yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan bernegara. Ketiga lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksekutif atau pemerintah; yang kedua, legislatif atau parlemen; yang ketiga, yudikatif atau lembaga peradilan. 2. Kelompok dunia usaha, bisnis society. Kelompok ini adalah para pengusaha atau bisa disebut juga dengan pembisnis yang berprofesi dan berperan sebagai penghasil produsen barang dan jadi masyarakat dengan tujuan mendapatkan laba usaha. Yang ketiga, kelompok masyarakat madani atau civil society. Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli dengan concern and care terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik atau masyarakat luas sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan para produsen maupun konsumen, dan pelayanan yang disediakan oleh negara dan produsen dari faktor produksi seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya. Landasan ekonomi publik. Yang pertama, masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi, produksi, dan alokasi konsumsi, serta masalah mikroekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi, pemerintah atau bukan, serta bagaimana keputusan ekonomi diambil, apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Yang ketiga, pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa. Secara umum, saat ini diakui swasta bahkan harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun, bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang yakini mampu mengatasinya. Proses kegiatan ekonomi publik. Proses kegiatan ekonomi publik dimulai dari adanya kebutuhan konsumsi barang dan jasa yang diikuti oleh timbulnya peluang usaha untuk memproduksi barang dan jasa tersebut atau supply.
di masyarakat secara terus-menerus yang terjadi secara berurutan. Kegiatan tersebut berlangsung melalui berbagai fungsi produsen dan konsumen, dan kelembagaan, pemerintah, dan lembaga pengaturan yang terkait. Yang pertama, kegagalan produksi yang menghasilkan nilai barang dan jasa, yang nilai-nilai itu volumenya diukur dengan nilai tambah, dipicu dan dinegarakan oleh adanya kebutuhan dan keinginan konsumsi. Yang kedua, konsumsi atau kebutuhan adalah pemicu utama aktivitas ekonomi masyarakat suatu negara, terdiri dari konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, maupun konsumsi orang luar negeri atau pasar ekspor. Dan untuk kebutuhan investasi atau pembentukan modal, serta untuk kebutuhan belanja di luar negeri atau impor. Yang ketiga, besar kecilnya nilai output aktivitas ekonomi suatu negara atau disebut juga dengan produk domestik bruto, yang tergantung dari nilai tambah yang dihasilkan, yaitu tergantung dari kinerja ekonomi dan bisnis yang ada di negara bersangkutan. Bila aktivitas ekonominya pasien dan punya daya setinggi, maka nilai tambah atau PDB makin besar dan sebaliknya. Barang dan jasa kebutuhan publik. Barang dan jasa kebutuhan publik. Secara konsep ekonomi, yang dimaksud barang dan jasa atau komoditi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan nilai guna, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada manusia. Nilai guna barang dan jasa adalah kemampuan barang dirincikan dengan bentuk fisik, dan bila ditransaksikan dapat dikirimkan dan terjadi pemilihan dari penjual ke pembeli, dan barang ini dapat dijual kembali. Sementara jasa tidak berbentuk secara fisik dan sulit untuk dipindahkan kepemilikannya dari penjual ke pembeli, dan jasa ini tidak dapat dijual kembali. Dengan demikian, maka komoditi tersebut dapat meningkatkan manfaat dan kepuasan pada pengonsumsinya. Jenis barang dan jasa seperti berikut. Yang pertama, karakteristik nilai barang dan jasa. Secara umum, nilai guna barang dan jasa mempunyai sifat decreasing marginal, yaitu bila menambah konsumsi, maka tambahan nilai gunanya akan menurun. Yang kedua, barang ekonomis dan barang non-ekonomis. Pengertian barang ekonomis dan non-ekonomis ini berkaitan dengan masalah biaya atau harga untuk mengkonsumsi barang dan jasa berikut. Oleh karena itu, konsep ini berhubungan dengan pendapatan konsumen yang mengkonsumsinya maupun laba dari produsen yang menghasilkan dan jualnya para pelaku ekonomi, khususnya konsumen dan produsen. Biasanya lebih peduli pada barang dan jasa ekonomis maupun non-ekonomis. Perlu diperhatikan yang memadai demi kepentingan publik. Pemerintah perlu punya visi dan kepedulian yang memadai perubahan lingkungan dan teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep ekonomi publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.